Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra dalam program Gemar Online Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Pada hari ini, Kamis tanggal 21 Januari 2021. Pembacaan renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, terdapat di Amsal pasal 18 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya merasa terberkati renungan pada pagi hari ini karena di Amsal pasal 18 ayat 20 dan sampai 21 ini merupakan kehidupan setiap pribadi. Tidak pandang bulu anak-anak, remaja, dewasa, orang tua yang sudah berkeluarga maupun oma-opa. Karena apa? Di dalam ayat ke-20, saya ulangi sekali lagi, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Banyak orang meremehkan kuasa dari sebuah perkataan, sehingga banyak kata-kata yang sembrono yang keluar dari mulut kita. Nah, itu Bapak Ibu. Kenapa? Bibir kita, lidah kita, dalam organ tubuh ini sulit dikendalikan. Karena semua organ tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, tangan, kaki, mata, hidung, telinga, itu masih bisa dikendalikan. Tapi cuma yang satu ini, bibir dan lidah, sulit dikendalikan. Maka dari itu, Bapak Ibu, di ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Kita akan berbagi, kita akan sharing sedikit tentang hidup dan mati dikuasai lidah, Bapak Ibu. Saya pribadi, saya berusaha untuk menguasai diri, perkataan, tingkah laku, gaya hidup. Kita akan belajar untuk menguasai diri sendiri. Setelah itu kalau kita punya keluarga, kita istri juga belajar, anak-anak juga belajar. Supaya apa? Kita diberi, diberi toleransi sama istri dan anak-anak, supaya kita dijagai cara tutur kata berbicara. Saya sering ditegur sama istri. Ya puji Tuhan. Karena apa? Saya sering kadang-kadang ngomong sama anak ada tekanan-tekanan. Sengaja atau tidak sengaja, itu kadang-kadang terlontar. Maka dari itu saya mengucap syukur. Saya sering ditegur, saya sering diperingatkan. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, kalau kita berteman, carilah kata-kata yang positif. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti hati orang, tidak membuat fitnah orang. Kalau pikiran kita positif seperti firman, jadi semuanya baik-baik aja. Tapi tidak lupa, jangan lupa yang kita punya teman yang sering ngomongnya negatif. Ya kita tetap rangkul Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mereka lebih baik. Lebih baik. Dengan cara mungkin kita ketemu makan, kita ngomong kata-kata yang negatif, kita kasih tahu supaya mereka tidak tersinggung, supaya mereka mau bertobat. Nah, pertobatan itu tidak semudah yaitu apa kata bibir lidah kita. Perlu pengorbanan, perlu bayar harga, Bapak Ibu. Maka dari itu, cara kita berbicara
diusahakan jangan menyakiti hati orang, jangan bikin orang tersinggung. Orang kalau tersinggung, orang sakit hati itu lama sembuhnya. Saya percaya, saya pernah mengalami. Tapi ini proses yang saya harus jalani. Maka dari itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita sudah menginjak di bulan Januari, di tanggal 21 2021. Kita tinggalkan semua kepahitan-kepahitan di 2020. Sengketa dengan teman, sengketa dengan saudara, sengketa dengan istri dan anak-anak. Tinggalkan. Jangan kita terbebani oleh kata-kata, kesakitan, fitnah. Jangan kita menoleh ke belakang, Bapak Ibu. Kita harus melangkah ke depan. Profit kita harus ke depan. 2021 kita hanya bisa, harus kita, kata-kata kita, perkataan kita, perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Itu sharing saya di pagi hari ini, Bapak Ibu. Semoga sharing ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk mengakhiri, sebelum mengakhiri firman renungan pada pagi hari ini, saya baca satu ayat di Filipi pasal 4 ayat ke-8. Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bapak Ibu terkasih, luar biasa firman ini, firman penutup ini. Jadi Tuhan rindu kita melakukan sesuatu, lidah kita, bibir kita menyenangkan hati Tuhan, mengucap sesuatu yang positif, Semoga renungan pada pagi hari ini menguatkan kita semua. Mari kami tutup dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur dari hari ke hari Engkau terus bimbing kami untuk senantiasa makin serupa denganmu. Menjaga perkataan baik akan menjadikan gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.